Oke, hukum yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah hukum Paus, atau yang biasa juga disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, jadi menurut si Paus ya, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Jadi kan seperti yang kita ketahui, senyawa itu kan tersusun atas berbagai macam unsur ya, beberapa unsur, 2 unsur ataupun lebih gitu ya, menyusun suatu senyawa. Nah, jadi di sini contohnya, misalnya ada molekul senyawa air ya, senyawa molekul air. Nah, air ini sumbernya diambil dari beda-beda tempat gitu ya. Ada yang dari air keran gitu, ada yang dari air laut, terus ada yang dari kolam gitu ya. Lalu ada yang dari sumur, ada yang dari pompa air gitu ya, lalu ada yang dari sungai. Nah, mereka ini ya, senyawa-senyawa molekul air ini, walaupun mereka berasal daripada sumber yang berbeda, ya kan? Sumbernya berbeda, namun unsur-unsur penyusun si molekul air itu sendiri tetap memiliki perbandingan massa yang sama. Gitu ya, mereka sama-sama tetap molekul air, gitu ya. Walaupun misalnya nanti dari si air keran, gitu ya, misalnya diambil ada sekian gram air gitu ya, lalu di air laut diambil sekian gram air gitu ya. Nah, tetapi perbandingan massa unsur ya, massa unsur daripada unsur-unsur yang menyusun si molekul air itu, ya kan, yang menyusun si senyawa air itu, dia perbandingan massa unsurnya adalah tetap gitu ya. Jadi entah air A itu mau dia 19 gram atau misalnya air B itu adalah 25 gram gitu ya. Tetapi massa unsur penyusunnya itu tetap sama gitu ya. Walaupun tadi massa-massanya berbeda tetapi massa penyusunnya tetap sama. Nah, begitu juga dengan misalnya di sini ada contoh lainnya adalah garam. Garam dari berbagai macam negara gitu ya. Walaupun yang satu ini diambil dari negara A, B, C, D, E gitu ya. Tetapi unsur-unsur penyusun daripada garam tersebut gitu ya. Unsur-unsur tersebut memiliki massa yang tetap ya, massanya tetap. Nah, di sini supaya lebih jelas lagi misalnya seperti ini. Misalnya ada zat-zat yang mau bereaksi itu ada misalnya gas hidrogen dan gas oksigen ya. Di sini ada gas hidrogen yang massanya 1 gram, gas oksigen yang massanya 8 gram. Otomatis 1 tambah 8. Sebelum reaksi, oke, dia 9 gram gitu ya. Maka setelah reaksi, maka dia nanti juga adalah 9 gram gitu ya. Terus, ada yang selanjutnya massa gas hidrogennya 3 gram. Oksigennya 8 gram. 8 tambah 3, 11 ya. Nah, sesudah reaksinya juga 11 gram. Lalu, ada yang gas hidrogen itu 1 gram, oksigennya 13 gram. Gitu ya. Masa sebelum reaksinya 14 gram, ya kan? Sesudah reaksi juga 14 gram. Nah, tetapi yang harus kita lihat di sini adalah dari gas hidrogen dan gas oksigen ini, ketika mereka bereaksi, gitu ya, air yang mereka hasilkan, ya, molekul air yang mereka hasilkan, itu semua masanya tetap sama. Sama-sama 9 gram semuanya. Padahal mereka ini, tadi kan gas hidrogennya 1 gram, 8 gram. Oke, dia 9 gram nih, sama ya. Nah, terus yang ini, gas hidrogennya padahal 3 loh, 3 gram gitu ya. Terus oksigennya 8 gram. Tapi kenapa cuman yang terbentuk airnya tetap 9 gram? Kenapa nggak airnya juga 11 gram gitu ya? Terus yang ini juga 1 gram hidrogen, 13 gram oksigen. Harusnya kan 14 gram nih, ya kan? Ya kan masa sebelum sudah reaksinya 14 gram, tapi kok airnya cuma 9 gram sih yang terbentuk gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu pada dasarnya karena air itu kan seperti yang kita ketahui dia rumusnya adalah H2O. Ya. Kita lihat massa daripada unsur-unsur tersebut atau AR daripada unsur-unsur tersebut. Ya, untuk H, hidrogen, AR-nya adalah 1 gram per mol. Oksigen itu 16 gram per mol. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kan H2O nih,
air ya kan, H2O. Otomatis karena dia hidrogennya ada 2, maka dia jadi 2 gram per mol ya kan, 1 tambah 1, 2 gram per mol. Terus karena dia punya 1 gram oksigen, ya kan, maka masanya 16 gram per mol gitu ya. Terus kalau misalnya kita buat perbandingan massa daripada hidrogen dan oksigen, ya kan, yang ini 2H sama 1 buah O ini, 2 gram banding 16 gram. Massanya adalah 1 banding 8. Otomatis, massa molekul si H2O itu adalah 1 ditambah 8 gitu. 1 tambah 8. Artinya masanya adalah 9 gitu ya. Massa H2O itu memang pada dasarnya adalah 9 gitu ya. 9 ini gitu. Jadi mau si hidrogennya ada 3 gram gitu ya, ataupun gas oksigennya 13 gram, terus di sini ada ya pokoknya lebih lah ya kan, nanti yang bereaksi akan tetap gitu. Yang bereaksi tetap akan 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen untuk membentuk satu buah molekul air yang massanya 9 gram gitu. Nah, jadi gimana nih? Misalnya kayak yang kalau misalnya gas hidrogennya yang dia harusnya 3 gram, tapi ternyata yang bereaksi tuh seharusnya cuma 1 gram gitu ya. Yang si oksigen ini juga di sini tersedia 13 gram, tapi ternyata yang bereaksi itu cuma 8 gram. Ya, jadinya ya mereka bersisa gitu ya. Dalam reaksi tersebut ada sisa gas hidrogen atau gas oksigen yang tidak bereaksi gitu ya. Dia tidak bereaksi membentuk si air gitu ya. Dia mengikuti proses reaksi, tetapi dia tidak menghasilkan air gitu loh. Dia tidak termasuk ke reaksi yang menghasilkan air gitu ya. Artinya dia adalah sisa si reaksi gitu ya. Reaksi tersebut memiliki sisa. Contohnya kalau misalnya yang oke, yang di atas ini udah bener ya, 1 banding 8 gitu ya, 1 gram 8 gram. Sehingga semuanya bereaksi gitu ya. Nah, kalau yang ini kan 3 gram. Otomatis karena cuma 1 gram yang bereaksi, ada bersisa 2 ya kan? Ya udah, dibuat di sini massa sisa hidrogennya 2 gitu. Terus oksigennya bereaksi semua ya, 8 gram. Oke, berarti massa air yang didapati adalah 9 gram. Pas ya. Lalu di sini untuk gas hidrogen 1 gram, oksigennya 13 gram. Nah, yang berlebih di oksigen dong, ya kan? Walaupun massa sebelum sesudah reaksinya 14 gram, tetapi ingat, yang menjadi air itu tetap 9 gram. Sisanya dikemanain ya sisanya dia bersisa. Sisanya nggak ikut hasil reaksi yang air gitu ya. Nah, 13 dikurang 8, 5 ya. Berarti oksigen yang bersisa itu adalah 5 gram. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada contoh soal ya untuk menentukan apakah reaksi tersebut senyawa tersebut memenuhi hukum Proust atau tidak. Jadi seperti ini. Ada garam yang asalnya itu dari tempat yang berbeda, ada dari Indramayu, dari Madura dan diimpor dari luar negeri, gitulah ya. Nah, massa garam ini masing-masing adalah dari Indramayu ini 2 gram, Madura 1,5 gram, impor 2,5 gram. Ya. Nah, diketahui kalau massa unsur natrium daripada setiap garam itu adalah dari Indramayu 0,786 gram, Madura 0,596 gram, yang impor itu 0,983 gram. Otomatis kalau kita mau mengetahui massa klorinnya, itu tinggal dikurang dong, 2 dikurang 0,786 sama dengan 1,214, ya kan? Begitu juga dengan seterusnya dari Madura dan yang dari impor. Nah, setelah kita menentukan nih massa natrium dan massa klorin, gitu ya, udah kita dapatin nih massanya gitu ya. Terus tinggal kita bandingkan deh massanya, massa si Na dengan massa si Cl gitu ya, berapa massanya. Kira-kira perbandingannya tetap nggak gitu? Apakah perbandingannya memenuhi hukum Proust atau tidak? Nah, setelah dibandingkan, ternyata mereka bertiga ini memiliki perbandingan yang sama. Sama-sama 1 banding 1,54 ketiga-tiganya. Ya, ini 0,786 banding 1,214, itu kan berarti kan 0,786 per 0,786 berbanding 1,214 per 0,786 ya. Artinya dia dibandingkan dengan angka yang paling kecil gitu ya. Dan dapatlah 1 banding 1,54. Begitu juga yang dari Madura dan impor. Dapat 1 banding 1,54.
Nah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam perhitungan ini gitu ya, karena udah kita dapat nih perbandingan massa Na-nya itu ternyata terhadap si Cl itu tetap nih semuanya. Sama-sama 1:1,54. Nah, jadi maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa NaCl ini, ya, yang dicontoh ini dia memenuhi hukum Proust, gitu ya. Memenuhi hukum perbandingan tetap. Nah, lalu di sini ada perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Jika suatu senyawa memiliki rumus ASBT, maka ini kalau kita mau menentukan massa satu unsur dalam suatu senyawa, gitu ya. Misalnya kita punya senyawa ASBT, terus kita mau nentuin massa si B itu berapa sih? Gitu ya. Kalau misalnya seandainya massa si ASBT diketahui, gitu ya, kita bisa mencari nih massa dari terserah mau massa A atau massa B itu bisa kita cari. Caranya di sini karena yang dicari itu B, massa si B, kita tinggal buat T dikali sama AR daripada B per MR dari ASBT, ya kan? Dikalikan dengan massa ASBT. Jadi contohnya misalnya gini, kita disuruh menentukan massa si Cl dalam 15 gram AlCl3. Gitu ya. Berarti karena yang mau diketahui itu adalah massa si Cl, otomatis kita buat di sini 3 dikali AR si Cl 35,453 gram per mol dibagi dari MR AlCl3. Gitu ya. MR AlCl3 itu adalah 133,341 gram per mol. Tinggal kita kali dengan 15 gram. Nah, kita dapati hasilnya 11,96 gram otomatis. Massa si Cl dalam AlCl3 itu adalah 11,96 gram. Gitu. Berarti kalau 15 dikurang 11,96 gram itu nanti adalah massa si Al gitu. Ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau cari persen suatu unsur dalam suatu senyawa gitu ya. Sama prosesnya ya. Tinggal kita kalikan ininya T dikali ARB per MR ASBT gitu ya, dikali persen ASBT. Contohnya, tentukanlah persen unsur Cl dalam senyawa AlCl3. Sama seperti tadi ya, karena yang ditanya persen Cl, ya udah tinggal 3 dikali 35,453 gram per mol, ya kan, per 133,341 gram per mol, dikali 100%. Karena yang ditanya persentase, ya udah, dikali 100% gitu ya. Sama dengan 79,76%. Berarti dari 100% senyawa AlCl3, 79,76%-nya itu adalah si Cl. Sisanya baru Al. Ya. Lalu selanjutnya persen zat dalam suatu campuran. Misalnya kalau kita disuruh nentuin persen zat dalam suatu campuran, ya udah rumusnya adalah banyak zat yang mau kita cari itu ya kan per banyak campuran dikali 100%. Contohnya, dalam suatu campuran gula dan air, kan campuran gula dan air dengan perbandingan 2:5, berarti 2 si gula, 5 si air ya kan. Persen gula dalam campuran tersebut adalah yang ditanya persen gula. Gulanya 2, airnya 5 tadi ya. Ya udah, berarti karena yang mau ditanya persen gula, gulanya 2 ya kan, kita buat 2. Terus per banyak campurannya 2 tambah 5 ya, karena 2 air, maksud kakak 2 gula, 5 air, berarti 2 tambah 5, 7 ya. 2 per 7 dikali 100%. Berarti persen gulanya adalah 28,57%. Sisanya 100 dikurang 28,57 itu adalah persen si air. Gitu ya. Oke, ini contoh soal.